البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram terkait dengan Kitabus Shiyam. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, al-hadisu tasi' wal arba'un ba'da khamsimi'ah, 549, wa an Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Salman ibni Amir, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr, jika salah seorang dari kalian berbuka maka hendaknya dia berbuka dengan memakai kurma. Fa illam yajid falyuftir ala ma, jika tidak mendapatkan kurma maka hendaknya dia berbuka dengan memakai air. Fa innahu tauhur, karena dia itu suci dan menyucikan. Kalau dalam pembahasan fikihnya, tauhur sebagai alat yang suci dan menyucikan. Tapi kalau dari sisi balaghahnya, wazan fa'ul lil mubalaghah, yaitu sangat suci. Rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Baik. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, darajatul hadis, al-hadis hasan. Hadis ini hasan. Wa fi hadzal bab salah satu ahadis. Dalam bab ini ada 3 hadis. Ahaduha hadzal hadis alladzi ma'ana. Hadis ini yang bersama kita, yaitu hadis Salman ibni Amir ad-Dabbi, hadis hasan. Wa qad alimna man akhrajahu min kalamil musannif. Kita telah mengetahui siapa yang meriwayatkannya dari ucapan si penulis. Baik. Disebutkan dalam catatan kaki ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Baik. Kemudian asani, hadis kedua, hadisu Anasin marfu'an bil lafadz kana yuhibbu ayyuftira ala salasi tamarat. Dahulunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu suka, yaitu di masa hidupnya Nabi, beliau suka untuk berbuka dengan memakan 3 kurma, au syai'in lam tusibhun nar, atau sesuatu yang tidak terkena api. Cuma ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Uqayli dalam Du'afa dan Ad-Diya Al-Maqdisi, dan hadisnya memang dhaif kesimpulannya. Baik. As-salis, hadis Anas juga. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yuftiru ala ratabatin qabla ayyusalli. Rutabat, yaitu apa? Rutab, kurma-kurma yang muda sebelum beliau sholat. Fa illam yajid fa ala tamarat. Kalau tidak mendapatkan maka beliau memakan kurma yang tua itu. Fa illam yajid tamarat hasawatin min ma. Jika tidak mendapatkan kurma, saking tidak adanya pada waktu itu, maka beliau meneguk air beberapa tegukan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun gharib. Wa hadza ashahul ahaditsis salasah. Ini hadis yang paling sahih dari 3 hadis. Fa huwa hadisun hasan. Wa qad hasanahu Tirmidzi wa sahahahu Abu Hatim wal Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Baik, hadisnya boleh untuk dijadikan sebagai hujjah memang. Baik, walaupun memang ada kritikan tapi kesimpulannya boleh menjadi hujjah. Baik, kita masuk ke muka surat 477. Ma yu'khadhu minal hadis, apa faedah yang diambil dari hadis ini? Ja'al hadisu min riwayat Tirmidzi wa Abu Dawud. Min riwayat Tirmidzi wa Abi Dawud an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Fa illam yajid fa ala tamarat. Fa illam yajid hasawatin min ma. Baik. Ini boleh disahihkan, boleh dihasankan. Itu sunnahnya. Disebutkan, nanti ada, alhamdulillah, beliau menukilkan kalam Ibnul Qayyim, jadi tak perlu kita menyebut lagi. Tayyib. Yang kedua, wafil hadis, harusnya gitu ya. Wafil hadis istihbabul iftari ala rutab.
Dalam hadis ini ada dalil tentang disukainya berbuka memakai kurma muda. Fa'ilam yajid fatamar. Kalau tidak mendapatkan kurma muda ya kurma tua. Fa'ilam yajid fama. Kalau tidak mendapatkan ya dengan memakai air. Yang ketiga, qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi At-Tibbin Nabawi, yaitu di bagian agak akhir-akhir dari Zadul Ma'ad. Wa hadza min kamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Ini termasuk dari kesempurnaan belas kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, wa nushih, dan nasihat beliau. Nasihat yang menunjukkan kesetiaan. Setia kepada umat agar mereka mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan, selamat dari berbagai perkara yang merugikan. Fa inna tamar muqawwin lil kabid mulayyin litab. Karena kurma tua itu menguatkan jantung dan melunakkan karakter, melembutkan karakter. Wa huwa min aksari simari taghdiyatan lil badan. Kurma tua itu termasuk buah yang paling banyak memberikan gizi untuk badan. Wa akluhu ala riq yaqtuludud. Kalau memakan di waktu pagi sebelum kita makan yang lain-lain, kita makan kurma, ini akan membantu untuk membunuh ulat atau membunuh cacing-cacing yang merugikan di dalam badan kita. Fahuwa faqihah wa ghidha. Maka kurma tua itu buah dan sekaligus sebagai gizi, wadawa juga sebagai obat, wahalwa dan sekaligus manisan. Wa qala Dr. Sobri Al-Qibani at-tamar ghaniyun bi'adadin min anwa'is sukar. Kurma tua itu kaya dengan sejumlah jenis gula, berbagai jenis gula. Fahuwa yatahallal ra'san ila dam. Dia benar-benar secara total mampu untuk meresap ke dalam darah, yaitu mudah untuk digiling, mudah untuk dihadam, dihancurkan oleh badan untuk dimanfaatkan, dibawa oleh pembuluh darah itu. Tayyib. Dohirnya bukan fal adolat atau fil adolat, yaitu di sendi-sendi badan. Liyahabahal quwwah, untuk memberikan kepada adolat atau otot mungkin ya, adolat otot, otot. Tayyib, otot-otot. Untuk apa? Memberikan kekuatan pada otot-otot badan. Wa qad asbatat tibbul hadis, kedokteran modern telah menetapkan sihhata sunnati rasulil a'zam, benarnya sunnah rasul yang paling agung itu, rasul yang paling agung. Fi siyami wal iftar, dalam masalah puasa dan dalam masalah berbuka, sunnahnya penuh dengan hikmah memang. Walaupun kita ibadahnya tentunya karena Allah, bukan karena mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi, tapi barang siapa ikhlas ibadah karena Allah, dia mendapatkan pahala dan sekaligus mendapatkan keuntungan duniawi tanpa dia perlu meniatkan mencari keuntungan duniawi tadi, hikmah-hikmah keduniaan dari berbagai jenis ibadah. Kemudian dikatakan di sini fasaim yastangfidu as-sukaril muqtanaz fi khalayal jism. Orang yang berpuasa dia akan menghabiskan gula yang tertimbun di sel-sel badan dia, dan itu bagus biar tidak obesity dan berbagai penyakit muncul. Maka dengan puasa badan memerlukan tenaga, tenaganya diambil dari gula yang tertimbun, gula otot kah atau gula darah biasanya istilahnya ya. Wa hubuta nisbati sukar fiddam, dan juga untuk menghabiskan yaitu menurunkan persentase gula yang ada di dalam darah an haddihal mu'tad, dari batasannya yang biasa. Mungkin biasanya orang gulanya terlalu tinggi, ada yang rajin puasa maka kadar gulanya diturunkan dari kebiasaan dia. Huwallazi yusabbibu ma yash'uru bihi shaim minad dha'fi wal kasal. Inilah yang menyebabkan orang yang berpuasa merasa lemah dan merasa malas. Ya karena apa? Merasa tidak bertenaga. Karena tenaganya sedang memang tak ada makanan masuk, tak ada suplai tenaga dari luar, tapi dia dipam untuk mengambil yaitu didorong untuk memanfaatkan timbunan-timbunan gula yang selama ini dia simpan di dalam badan dia. Ini bagus. Wa rawghanin fil basar,
dan kadang merasa pandangan mata berkunang-kunang. Lidza kana minadh dharuri, makanya termasuk perkara yang sangat penting anumidda ajsamana bimiqdarin wafirin minas sukar sa'atal iftar. Kita harus membantu badan kita dengan kadar yang banyak dari gula pada waktu berbuka. Lita'uda ilaihi quwahu sari'an, agar kekuatannya kembali kepadanya dengan cepat. Yang keempat, qala muharriruhu afallahu an, penelitinya yaitu yang mengarang kitab ini Taudhilul Ahkam Syekh Al-Bassam rahimahullah. Famitlu hadal hadis minal ijazil ilmi, maka hadis yang semisal ini memiliki mukjizat ilmiah alladzi iktasyafa fi kasirin min nususil kitabil aziz, yang tersingkapkan pada banyak dari nas-nas Al-Qur'an wa sunnatil mutahharah, dan sunnah yang disucikan, mimma yusliju qalbal mu'min, yang akan menentramkan jantung orang mukmin, gembira, agamanya betul-betul agama yang tertinggi, yang paling agung, yang paling ilmiah, yang mana para pakar-pakar barat sampai selalu tertinggal. Baru tahu belakangan. Bi annahu tanzilum min hakimin khabir, bahwasanya ini tadi, yaitu syariat ini datang dari zat yang maha penuh hikmah lagi maha sempurna kepakarannya. Yang kelima, qauluhu fa illam yajid falyuftir alama. Jika dia tidak mendapati, maka hendaknya dia berbuka dengan memakai air, fa innahu tahur, karena dia suci dan menyucikan. At-tahuru huna al-muradu bihi wallahu a'lam annal ma' mutahhirun, aywa, suci dan menyucikan. Mutahhirun lil mi'dati wal am'a, membersihkan lambung atau perut, am'a yaitu usus, dibersihkan dengan air. Setelah selama ini mungkin banyak penyumbatan, banyak benda-benda menempel di dinding-dinding pembuluh darah atau dinding usus atau dinding-dinding mi'dahnya itu, dinding lambung, dinding, kalau orang Malaysia bilang perut. Wa hadzal an haqiqatun ilmiyatun tibbiyah. Ini sekarang ini adalah hakikat ilmiah secara kedokteran. Fa innal atibba yang sahun, karena para dokter menasihatkan wa yusuna bisyurbil ma'i alal faragh, dan mewasiatkan untuk minum air ketika perut sedang kosong. Wa yaqulun, mereka mengatakan innahu yaghsilul mi'data wal am'a. Air itu akan mencuci perut dan mencuci usus. Wa yu'addilu tabi'atal insan, dan akan membuat karakter manusia setimbang, ya, dengan air yang banyak tapi bukanlah berlebihan, tapi yang cukup untuk membersihkan. Maka ini akan membantu menjaga stabilitas badan sehingga pikiran pun juga normal dan semacam itu, insya Allah. Kita masuk ke muka surat 478. Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-hadisul khamsun ba'da khamsimi'ah, 550. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari melakukan wisal, yaitu menyambung puasa dengan puasa tanpa disela-selai dengan berbuka. Faqala rajulun minal muslimin, maka seorang lelaki dari kalangan muslimin bertanya, yaitu sebagian sahabat, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Kami berpuasa wisal karena Anda juga berpuasa wisal, wahai Rasulullah. Qal wa ayyukum misli, siapa dari kalian yang semisal denganku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan Rabbku memberiku makanan dan memberiku minuman. Falamma abau ayyantahu, tatkala mereka enggan untuk berhenti, anil wisal, dari wisal, wa shala bihim yauman summa yauman, maka Nabi memimpin mereka untuk berpuasa wisal satu hari, kemudian sehari berikutnya. Summa ra'awul hilal, kemudian mereka melihat hilal. Dohirnya adalah apa? Hilal Ramadan, yaitu hilal untuk masuk ke bulan Syawal, jadi berakhirnya Ramadan, sehingga puasa harus dihentikan. Faqal lau ta'akhkharal hilal lazidtukum, seandainya hilal itu datang terlambat, niscaya aku akan menambahi kalian. Tayyib, kalmunakil lahum, seperti menimpakan hukuman pada mereka, hina abau ayyantahu, tatkala mereka enggan untuk berhenti. Nabi kuat. Dikhawatirkan sahabat-sahabat yang lain akan
keletihan sendiri dan malu untuk menghentikan wisolnya karena telah dipimpin oleh Nabi dan tak mau menerima keringanan dari Nabi. Nah, ini bagikan hukuman kalau seandainya hilal itu terlambat datang, niscaya Nabi akan menambahi lagi. Nabi kuat, orang lain banyak yang tak kuat. Muttafaqun alaih. Qala fadilatul Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala mufradatul hadis. Kosakata hadis al-wisal bikasril waw wa fathis shadil muhmalah ma'khudun minal wasal, yaitu sambungan atau penyambungan. Wal muradu huna, yang dimaksudkan di sini adalah muwasalatus siyam, menyambung puasa al yaumaini au aksar, 2 hari atau lebih, min ghairi iftarin bil lail, tanpa melakukan iftar di malam hari. Kemudian kalau munakil, seperti orang yang menimpakan hukuman, B. Dhammil mim wa fathin nun summa kaf musyaddadah al-mu'aqib lahum, orang yang hendak akan menghukum mereka, bima yurdi'uhum, dengan hukuman yang akan menghardik mereka, an misli soni'ihim, dari perbuatan yang seperti yang mereka lakukan. Kemudian ma yu'khadhu minal hadis, apa faedah yang diambil dari hadis ini? Al-ula asy-syari'atul islamiyatu samahatun muyassarah. Syariat Islam itu adalah syariat yang lapang dan dimudahkan. La anata fiha wala masyaqqah, tidak ada sikap terlampau berdalam-dalam dan tidak juga menyulit-nyulitkan. Wa musyarri'uha al-hakimur rahim yakrahul ghulu, yang mensyariatkan syariat ini yang penuh hikmah lagi maha penyayang, dia membenci sikap berlebihan. Fi ziyadati alal masyru', yaitu melakukan tambahan terhadap yang disyariatkan. Walima fihi min ta'dzibin nafas, dan juga karena dalam perbuatan tadi ada siksaan, penyiksaan pada diri sendiri. Fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, al-yasiru fil ibadah at-taisiru fil ibadah wa tashil abqalil amal, memudahkan dan meringankan pola peribadatan itu akan lebih mengekalkan amalan. Jiwa tidak kemudian bosan dan akhirnya jemu dan malas dan berhenti, tapi jiwa gembira dengan beban-beban yang dia merasa, oh saya mampu ini, dan juga keutamanya banyak. Dia gembira sehingga lebih diharapkan mampu istiqomah di atasnya. Wa ab'adu anis sa'am, dan yaitu menjadi lebih jauh dari kejemuan. Wa aqrabu ilal adl, dan lebih dekat kepada keadilan. Fal muslimu li rabbihi alaihi haq, maka seorang muslim, Rabbnya punya hak atasnya. Wali nafsihi alaihi haq, jiwanya juga punya hak atasnya. Wali ahlihi alaihi haq, dan keluarganya juga punya hak atasnya. Wal adlu i'ta'u kulli dzi haqqin haqqah, yang adil adalah memberikan pada setiap pemilik hak apa yang menjadi hak dia. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua dari hadis Abi Darda dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Yang ketiga, yadulul hadisu ala tahrimil wisali bisiyami al-yaum wal yaumain. Hadis ini menunjukkan diharamkannya puasa wisal dengan sehari atau 2 hari. Kalau ingin panjang-panjang, maka hendaknya apa? Sampai waktu sahur saja. Setelah itu makan. Sebelum waktunya untuk sahur, sebelum waktunya adzan subuh yang kedua itu. Yang keempat, jawazuhu lil qadiri alaihi ila sahar. Orang yang mampu wisal hanya boleh sampai ke waktu sahur. Wa tarkuhu aula, meninggalkan puasa wisal itu lebih utama. Li tafwitihi fadilata ta'jilil fitr, karena puasa wisal akan meluputkan orang itu, meluputkan pelakunya dari keutamaan menyegerakan berbuka inda tahaqquqil ghurub, tatkala terbenamnya matahari itu sudah pasti, sudah bisa dipastikan. Yang keenam, al-hikmah wallahu a'lam fin nahyi anil wisal, hikmah dari larangan dari puasa wisal wallahu a'lam, huwa ma yahsulu bihi minad dha'f wasa'amah, karena akan menghasilkan kelemahan dan kejemuan, wal ajz, dan akan menimbulkan kelemahan, anil muwadhabati ala katsirin min wadhaifit ta'at, untuk menekuni banyak dari tugas-tugas ketaatan.
wal qiyami bihuquqiha, dan untuk menegakkan hukum, memenuhi hak-hak dari peribadatan dan ketaatan tadi. Orang jadi lemah karena puasa wisol itu. Yang ketujuh, an-nahyu 'anil ghuluwi fiddin. Hadis ini menjadi dalil larangan dari bersikap berlebihan di dalam agama ini. Fa inna syari'atul Muhammadiyah hiya syari'atus samhatul musqitah, muqsitah. Dia adalah syariat yang lapang dan syariat yang bersifat yaitu keadilan, bersifat adil, pertengahan. Yang ketujuh, an-nahyu 'anil ghulu. Oh, ini sudah. Yang ke-8, anna takalifas syar'iyyata syuri'at biqadri taqatil insan. Beban-beban syariat itu disyariatkan sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Fahiya muqaddaratun minar rabbil hakimil alim. Syariat tadi ditakdirkan oleh zat yang oleh Allah Rabb yang maha penuh hikmah lagi maha mengetahui. Yang ke-9, annal wisala min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya wisal itu termasuk dari ibadah khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahdah, sendirian. Li'annahu alladhi yaqdiru alaih, karena Nabi yang mampu melakukan itu. Bila kulfatin wala masyaqqah, tanpa ada beban, tanpa ada kesulitan. Wala yalhaquhu fi hadzal maqami ahad. Tak ada seorang pun yang mampu menyusuli Nabi dalam kedudukan ini. Li'anna lahu munajatan wattisalan la yasilu ilaihi ma ghairuh, karena Nabi memiliki munajat, bisik-bisik, dan hubungan yang tidak mampu dicapai oleh orang lain. Yang ke-10, anna ghurubasy syamsi waktun lil iftar. Bahwasanya terbenamnya matahari adalah waktu untuk berbuka. Wa illa, karena jika tidak demikian, lama kana lil wisali makna idza aftara bi ghurubis syams. Tak ada maknanya berbuka apabila tak ada maknanya wisal jika orang itu berbuka di waktu matahari terbenam. Wa amma maknal hadisil ladzi fil Bukhari wa Muslim, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara shaim. Jika malam telah datang dari sebelah sana, sebelah timur, dan siang telah pergi dari sebelah sana, maka sungguh orang yang berpuasa telah berbuka. Bukan maksudnya otomatis berbuka, tapi apa? Diwajibkan untuk segera berbuka, karena ini sudah waktunya. Fa innal murada bihi annahu dakhala fi waqtil iftar. Dia masuk ke waktu iftar. Kalau dia iftar ya sesuai syariat, kalau memilih tidak iftar ya berarti menyelisihi syariat. Tayyib. Kemudian wa yu'ayyiduhu riwayatul Bukhari. Faqad halal iftar. Riwayat Bukhari telah halal untuk berbuka. Tayyib, waktunya telah tiba. Walau kana al-muradu bihi annahu aftara fi'lan, kalau yang dimaksud dengan hadis ini betul-betul pelakunya langsung berbuka, walaupun dia tak makan, tak minum, tidak berjima, tapi begitu matahari terbenam dihukumi orang yang puasa itu langsung dia itu sudah berbuka. Lama sorol makna listihbabi ta'jilil fitr. Niscaya tidak ada makna untuk disukainya menyegerakan berbuka puasa, menunjukkan adanya amalan, beramal, yaitu segera berbuka. Bukan diam saja dan dihukumi ini sudah berbuka, bukan. Wa karahiyatil wisal, dan tak ada makna untuk dimakruhkannya wisal itu dimakruhkan karena semua orang dihukumi langsung berbuka walaupun belum berbuat apa-apa, tapi sudah dianggap puasanya langsung terhenti dengan maghrib. Tapi tentunya memang maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah sudah masuk waktu berbuka. Tinggal Anda mau berbuka atau masih menunda-nunda atau apa. Tayyib, yang ke-11, yadulul hadis ala anna ma sabata fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, hadis masalah wisal menunjukkan bahwasanya ibadah yang telah pasti untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa sabitun fi haqqi ummatih. Ini juga pasti untuk umatnya. Yaitu umatnya juga meneladani itu. Illa ma khassahu dalil, kecuali suatu ibadah yang dikhususkan oleh dalil. Wa wajhuhu minal hadis, sisi pemahaman dari hadis ini, qaulus sahabah, ucapan sahabat, fa innaka tuwasil, yaitu kami ikut wisal karena ada wisal wahai Rasulullah. Jadi hukum asalnya ibadah Nabi adalah untuk diteladani memang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Baik. Lama nahahum anil wisal, tatkala Nabi melarang mereka dari melakukan wisal.
asaniyata asyrah yang ke-12 annalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khasa'isa laysat li ummatihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan yang tidak dimiliki umatnya. Waqad sannafa fihal ulama kutuban, para ulama telah menulis kitab-kitab tentang ini, kekhususan Nabi. Wa awsa'uha al-khasa'isul kubra lisuyuti, yang paling luasnya adalah karya As-Suyuti Al-Khasa'isul Kubra. Baik, dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.